Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan sejarah Islam ataupun sirah. Ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ketiga ataupun pasal ketiga tentang Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pada halaman 66. Tapi seperti biasa sebelum Ustadz menyampaikan materi, terlebih dahulu akan menyampaikan adab dan adab ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah ikhlaskan niat karena Allah. Yang keduanya adalah diam, tidak mengobrol dan simak ketika Ustadz sedang menyampaikan materi. Kemudian tidak boleh duduk bersender, kemudian tidak boleh tidur dan tidak boleh tengkurap apa lagi ya. Kalian harus duduk dengan baik untuk menyimak video pembelajaran dari siapapun, Ustadz siapapun yang kalian sedang lihat videonya. Kemudian anak yang soleh dan soleha, dan tak lupa siapkan alat tulis terutama buku paketnya. Yang belum buka buku paket silahkan dibuka sekarang pada halaman 66. Baik, insyaallah kita akan langsung masuk kepada materi pada pasal ketiga pemerintahan ataupun masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Ustaz cintai karena Allah ta'ala, kita lihat bagaimana nasab dan keturunan nasab dan kelahiran daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ya. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam dari bin Al-Hakam. Ya, sekali lagi bahwa namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Itu jalur dari ayahnya ataupun jalur dari abinya. Kemudian jalur dari ibunya bahwa nasabnya bersambung kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahwa sekali lagi nasab dari ibunya Umar bin Abdul Aziz ini ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bahwa ibu dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah beliau cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang makanya sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian anak yang soleh dan soleha, di mana dan kapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dilahirkan? Ya, kita lihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dilahirkan di kota Madinah Nabawiyah. Ya, pada tahun 62 Hijriah. Nah, sekali lagi Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Madinah Nabawiyah pada tahun 62 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala memegang kekuasaan setelah putra pamannya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz memegang kekuasaan pada tahun 99 Hijriyah. Nah, yaitu nasab, kemudian lahir dan tempatnya di mana sudah kita ketahui daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kemudian anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada apa? Tindakan terpenting yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Yang pertama, bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ini memerintahkan kepada jajarannya, kepada jajaran pekerjanya. Untuk apa? Untuk membangun wisma-wisma ataupun penginapan di jalur utama. Ya, maksudnya penginapan tersebut adalah untuk istirahat, tempat istirahat. Kalau mungkin sekarang itu zaman sekarang namanya hotel, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan para karyawannya ataupun para di masa pemerintahannya membentuk ataupun membuat hotel-hotel sebagai tempat peristirahatan di tempat-tempat jalur utama. Kemudian yang kedua adalah
Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah ya, memerintahkan penghapusan jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah ini adalah pajak yang diambil dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum masuk Islam, yang tinggal di negara tersebut untuk diminai pajak. Ya, nah kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini memerintahkan penghapusan jizyah kepada siapa? Kepada orang yang telah masuk Islam dari kalangan penduduk wilayah yang berhasil ditaklukkan. Masya Allah ya, kebijakan yang sangat luar biasa, kebijakan yang sangat bijaksana ketika ada suatu wilayah sudah ditaklukkan oleh Islam dan mereka masuk Islam, maka untuk jizyah tidak usah dibayar kembali karena sudah masuk Islam, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tindakan terpenting yang ketiga ini adalah melarang pelaksanaan hukuman mati dikaji ulang, ya. Pelaksanaan hukuman mati ini dikaji ulang, maksudnya seperti ini, agar algojo tersebut tidak semena-mena ataupun tidak bermudah-mudah dalam menghukumati seseorang. Ya, karena apa? Karena hawa nafsunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk dikaji ulang. Kenapa? Dan bagaimana sehingga dia harus dihukum mati. Ya, Masya Allah. Keputusan ataupun tindakan yang sangat baik, manusiawi, ya, sangat menghargai nyawa. Ya, Masya Allah. Itulah tindakan terpenting ketiga. Kemudian tindakan terpenting yang keempat. Nah, tindakan terpenting yang keempat ini adalah membentuk majelis musyawarah. Ya, membentuk majelis musyawarah yang di dalamnya beranggotakan para ulama, kemudian tokoh-tokoh. Kenapa demikian? Karena Umar bin Abdul Aziz menempatkan mereka dalam majelis tersebut dengan tujuan untuk menanyakan semua saran pada segala permasalahan. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz ini Masya Allah membentuk suatu badan permusyawaratan. Kalau di Indonesia sekarang MPR mungkin ya, MPR. Tapi di dalam MPR tersebut, di dalam majelis permusyawaratan tersebut isinya siapa? Ulama, kemudian ada tokoh-tokoh yang mana fungsi mereka itu adalah untuk dimintai saran ketika akan memutuskan suatu permasalahan, masalah apapun. Dan ini diajarkan oleh Islam. Sebagaimana firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bahwa ketika kita tidak mengetahui sesuatu, ya, maka kita tanyakanlah kepada orang yang ahli ataupun yang faham di dalam bidangnya. Itulah ajaran Islam dan Masya Allah Umar bin Abdul Aziz sangat bagus tindakannya sehingga ini akan menguntungkan untuk umat, terutama untuk umat Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima. Di samping tadi yang pertama membangun hotel, kemudian yang keduanya menghapus jizyah, yang ketiganya adalah mengkaji ulang orang yang akan dihukum mati, yang keempatnya adalah membentuk majelis permusyawaratan ataupun membentuk majelis musyawarah yang di dalamnya ada ulama, dan yang kelima adalah ini Masya Allah anak saleh dan soleha, bahwa selama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala memerintahkan agar seluruh kaum muslimin memotivasi dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah, ya, begitu sangat mulianya seorang pemimpin mengajak seluruh warganya, terutama untuk orang-orang kaum muslimin, semua menghafal Al-Quran. Masya Allah. Karena apa? Karena apabila suatu negara sudah hidup dengan Al-Quran, maka Allah akan jamin, ya, akan jamin kehidupannya baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya kita harus semangat dalam menghafal Al-Quran, semangat dalam murojaah, semangat dalam menambah hafalan Al-Quran, ya, insya Allah, karena ini adalah perkara yang sangat baik untuk kita semua sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak saleh dan soleha, selain menghafal Al-Quran, memotivasi menghafal Al-Quran, maka Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan kepada
para pekerjanya ataupun memerintahkan kepada rakyatnya untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi beliau kumpulkan, ya. Karena apa? Karena saking perhatiannya seorang Umar bin Abdul Aziz dalam perhatiannya kepada Islam, masya Allah. Kemudian yang terakhir ini adalah memerintahkan penambahan gaji kepada pegawai kerajaan. Masya Allah. Tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Menambahkan gaji kepada pegawai kerajaan. Masya Allah, tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah untuk mencegah daripada suap menyuap, kemudian korupsi. Itulah tujuan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala menaikkan gaji bagi para pekerja di kerajaannya. Masya Allah ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya kepedulian dari Umar bin Abdul Aziz ini dalam hal terutama kepada kaum muslimin ya. Masya Allah, perhatian sangat baik sekali. Kemudian anak yang soleh dan solehah, kita lihat setelah kita mengetahui tindakan terpenting Umar bin Abdul Aziz, sekarang kita ketahui bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Silakan dilihat halaman 67. Sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah sosok yang tawadu, ya, rendah diri, tidak sombong, dan beliau sangat patuh dan tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz di samping tawadu, maka dia Umar bin Abdul Aziz ini adalah cinta kepada keadilan dan istiqomah. Masya Allah ya, istiqomah dalam segala hal. Kemudian anak yang soleh dan soleha, selain sifat tersebut ada juga sifat zuhud. Apa itu zuhud? Meninggalkan hal yang tidak penting tentang masalah keduniawian. Masya Allah, saking zuhudnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ini, Umar bin Abdul Aziz mencurahkan seluruh kehidupannya, mencurahkan perhatiannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Islam terutama. Masya Allah. Dan di samping itu anak soleh dan soleha, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini pandai berpolitik. Selain berpolitik, bijaksana, ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini memiliki perhatian besar kepada kaum muslimin. Masya Allah ya. Tadi sudah kita ketahui dari mulai tindakan-tindakan Umar bin Abdul Aziz, kemudian sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, sangat terlihat sekali perhatiannya terhadap kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kita lihat kapan Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala meninggal pada tahun 101 Hijriah. Ya, artinya dan Umar bin Abdul Aziz ini meninggal pada usia 39 tahun. Masya Allah ya, masih sangat muda sekali. Ya, 2 tahun lebih beliau memimpin menjadi khalifah, menjadi penerus Daulah Umayyah ini, walaupun hanya singkat, hanya 2 tahun sekian bulan, maka Umar bin Abdul Aziz ini Masya Allah ya, sangat banyak perhatiannya, sangat banyak jasanya terutama kepada Islam, anak saleh dan soleha. Kemudian anak saleh dan soleha, Umar bin Abdul Aziz ini meninggal setelah memegang kekuasaan selama 2 tahun 5 bulan. Ya, Masya Allah. Jadi hampir 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz melakukan ataupun menjabat sebagai pemerintah, ya, menjabat sebagai pemerintah ataupun raja, ya. Setelah itu kekuasaan, setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, maka kekuasaannya dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik rahimahullahu taala. Anak saleh yang solehah yang Ustadz cintai karena Allah dan semoga Allah muliakan. Sekarang kita lihat fakta sejarah ataupun bukti sejarah. Di situ ada di halaman 67 paling akhir bahwa bacalah bukti sejarah di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada rakyatnya. Perhatikan ini, Masya Allah, sangat baik ungkapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah ya. Ungkapannya seperti apa? Dengarkan, simak baik-baik. Wahai
sekalian rakyatku, barang siapa taat kepada Allah, dia wajib ditaati. Sekali lagi, barang siapa yang taat kepada Allah, bahwa dia wajib ditaati. Kemudian, namun barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, dia tidak boleh ditaati. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah, dan jika aku bermaksiat kepadanya, maka janganlah menaatiku. Masya Allah, ya. Seorang pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz ini, Masya Allah, dengan segala kelemah lembutannya, dengan segala sifat yang Masya Allah sangat baik, kemudian tindakan yang pentingnya, Umar bin Abdul Aziz pun menyampaikan tentang apa? Ketaatan kepada Allah menjadi tolak ukur sebagai seorang pemimpin, sehingga ketika seorang pemimpin tersebut ahli ibadah, ahli tauhid, maka itulah harus kita ikuti, dan apabila sebaliknya maka tidak boleh diikuti. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Masya Allah, ya. Semoga ada hikmah, banyak pelajaran yang kita petik dalam bab ini, dan yang paling penting adalah kita lihat dari sifat Umar bin Abdul Aziz yang Masya Allah sangat luar biasa. Mari kita, yang pertama adalah yang Ustadz titipkan kepada anak pribadi, Ustadz pribadi, dan untuk kalian semua, satu, harus rajin, ya. Kita harus memotivasi diri kita untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran, bahkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sampai sini saja. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan dapat melanjutkan materinya. Dan insya Allah jika memang mengizinkan Allah tahun depan, jika tidak ada kendala, insya Allah pekan depan kita akan Zoom ataupun virtual meet, ya. Baik. Dan untuk tugas, silakan kalian kerjakan pada halaman 68 dan 69, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, Ustadz cukupkan saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.